Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa kabar semuanya? Diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kita sudah masuk di bulan kelima di tahun 2020. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita semua berdiri. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan siapkan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Kami merindukan lawatan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami merindukan jamahan-Mu Yesus. Untuk itu Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur karena kasih-Mu Tuhan. Kami boleh ada sampai detik ini karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kami siap untuk memuji-Mu Tuhan. Mari Bapa di surga, Engkau hadir di tempat ini, melingkupi kami, menjamah setiap hati kami, dan biarlah kami boleh terus bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang merindukan lawatan Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Katakan Tuhan ku rindu, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, Tuhan aku siap. Bersama-sama kita pujikan pujian ini. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu.
merindukan lawatan Tuhan. Mari kita berdiri bersama. Kita sebut nama Yesus dengan lembut hati, dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh iman. Karena Yesus sangat berarti dan Yesus segalanya bagi hidup kita. Haleluya Tuhan Yesus. Sebut namanya. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi sebut namanya Yesus. Oh Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kami rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindukan, haleluya Yesus, saat ini, saat ini Yesus, saat ini Yesus, saat ini kami rindu, saat ini Yesus. Beri sorak-sorai dahsyat untuk Allah kita. Haleluya. Amin. Sekali lagi semua diberkati oleh Tuhan. Yang di rumah juga jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Keluar dari tempat dudukmu, kita joget bersama, kita puji nama Tuhan karena Allah yang luar biasa. Amin. Bersama-sama. Kasih yang begitu besar, lebih luas dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Sama-sama katakan, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu.
bersama kita. Yang di rumah juga ya, tidak membatasi ruangan kita. Kita tetap memuji muliakan nama Tuhan. Haleluya. Kasih dan kemurahan Tuhan. Coba berikan senyum yang termanis, karena nggak boleh tos kan, nggak boleh salaman. Berikan senyum yang termanis untuk orang-orang yang kita cintai, yang ada di sekitar kita. Ayo senyum dulu. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi dunia yang saat ini mungkin membuat kita takut, seakan-akan kita berjalan di lembah yang kelam dan jalan yang penuh gelap dan mengerikan, tapi kita tahu bahwa Tuhan bersama kita. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Kita akan bersama-sama menikmati berkat Tuhan melalui firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kalau saat ini engkau yang ada di rumah, yang ada di tempat ini, mungkin kau saat ini sedang mengalami ketakutan. Kita tahu bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita perlu pertolongan Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan hidupmu. Kita terima berkat Tuhan. Ku tak dapat jalan biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bersama-sama kita pujikan. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan gelap. Tuhanku perlu pertolonganmu, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tiada satupun yang menolong kita. Tiada orang yang menolong daku. Ku sangat lemah dan letih. Mari Tuhan, jalanlah Tuhan dekat padaku. Oh, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Bersama-sama kita angkat tangan, kita katakan, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kami tidak mampu berjalan
berjalan sendiri. Di tengah-tengah situasi saat ini, kami perlu pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Kami perlu jamahan-Mu Tuhan. Kami terbatas, tapi kami punya Allah yang tidak terbatas. Mari Tuhan, berjalanlah di dekat kami. Pegang tangan kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah, kalau engkau saat ini merindukan pertolongan Tuhan, saya mengundang kita berdiri. Sekali lagi kita angkat tangan kita. Kita katakan, Tuhan, ku tak dapat jalan sendiri tanpa pertolongan-Mu Bapa di surga. Satukan hati kita pujikan pujian ini. Haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku, oh sebab ku tak dapat jalan sendiri, ku tak dapat jalan sendiri, dapat jalan sendiri, Tuhan tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri, sebab ku tak dapat jalan, sebab ku tak dapat jalan sendiri, sebab ku tak dapat, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk perlindungan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk segala sesuatu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami, menuntun dan melindungi kami sepanjang jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau dengar firman-Mu bersama dengan keluarga kami masing-masing. Kami mau beribadah dan mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, hadir bersama dengan kami dan Tuhan menolong kami. Firman-Mu meneguhkan dan menghibur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada, di rumah-rumah maupun yang ada di gereja, yang hari ini kita beribadah. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih di dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita masih ditolong oleh Tuhan. Kita boleh mengadakan ibadah walaupun kita masih di rumah kita masing-masing. Tidak apa-apa, sebab kuasa Allah tidak dibatasi oleh ruang. Kuasa Allah tidak dibatasi oleh sekat-sekat dinding. Dia ada di mana saja dan menolong kita semua. Pada pagi hari ini kita melihat sebuah tema berlindung pada Tuhan.
Mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam Mazmur pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Mazmur pasal 3, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya menunggu beberapa saat, Bapak Ibu boleh cari Alkitab dan buka Alkitabnya di rumah, sama-sama membaca bersama dengan anak dan keluarga. Tentu kita diberkati Tuhan. Mazmur pasal 3 ayat 1 sampai 9, demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku, ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membayangkan diri kita pada pagi hari ini. Kita sedang berada di tengah lautan dan ada ikan hiu yang mengelilingi kita. Betapa menakutkan, bukan? Hiu adalah hewan yang sangat ganas ketika dia mencium bau darah. Kita sering melihat film-film betapa hiu itu ganas. Beberapa tempat orang surfing pakai itu papan selancar, diserang oleh hiu, kakinya habis dimakan, ya. Tapi untung masih hidup dan survive. Hiu itu ganas. Kita sering juga baca majalah, baca koran tentang hiu yang membunuh para perenang. Dan kita juga tahu betapa bahayanya hiu. Tapi bagaimana kalau hiu yang ada di sekeliling kita, kemudian kita ada di tengah-tengah laut, betapa menakutkan, bukan? Bapak Ibu pernah membayangkan enggak? Saya kalau ada di laut begitu, di pantai gitu, agak tengah gitu, lihat kedalaman laut, agak gelap gitu, takut Bapak Ibu ya, takut. Jangan-jangan di situ ada hiu Bapak Ibu ya. Tempat saya di Mataram ada satu pantai yang begitu indah, namanya Giri Trawangan. Hiu-hiu kadang hadir di karang, namanya hiu karang. Ya. Biasanya hiu dia akan muncul ke permukaan, hanya muncul kelihatan siripnya saja. Bayangkan kita sedang ada di tengah laut, kemudian sirip-sirip hiu keluar di permukaan laut, bukan 1, 2, 3, tapi puluhan. Bagaimana rasanya? Betapa menakutkan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, tapi bayangkan hiu yang menakutkan itu ada di SeaWorld. Pernah enggak ke SeaWorld? Ya. Hiu itu ada, hadir di sana, ya. Rahangnya terlihat, siripnya juga kelihatan, kekuatannya tetap ada. Tapi kita terlindung dari serangan para hiu. Bahkan di SeaWorld itu kita bisa sambil makan, minum untuk melihat hiu itu hilir mudik di antara kita. Bahkan di atas kita atau di sekeliling kita. Kita tidak takut. Pertanyaannya kenapa kita tidak takut? Justru kita bisa makan-makan di sana. Sebab ada kaca pelindungnya. Kita tidak takut. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Daud punya pengalaman yang demikian. Daud punya pengalaman berada di dalam kedalaman laut, dikelilingi para pemangsa. Ayat yang sudah kita baca di dalam Mazmur tadi menunjukkan betapa dia adalah satu pribadi yang juga manusia biasa sama seperti kita. Dia dikelilingi oleh ketakutan sebab pemangsanya ada di sekelilingnya. Nah, sebagai orang yang berkenan kepada Allah, Daud sudah belajar
menjadikan Tuhan sebagai perlindungannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apakah kita juga mau menjadikan Tuhan perlindungan kita? Kita harus belajar dari Daud ini. Perlindungannya atas pemangsa yang bukan biasa saja. Dia berada di dalam situasi yang serba salah. Yang menyerang dia bukan hanya pengikutnya, tapi darah dagingnya, anaknya sendiri. Gimana coba Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Mau diserang ya anak, tidak diserang dia juga mati. Dia berada di dalam kondisi yang sangat tertekan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kondisi ini membuat dia belajar bergantung kepada Tuhan. Sebab dia adalah pribadi yang terus-menerus menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Apa rahasianya? Nah, kita akan belajar sama-sama dari ayat yang dituliskannya. Rahasianya ketika dia berada di dalam kesesakan, ketika dia berada di dalam pemangsa yang berbahaya itu, yang pertama dia bilang apa? Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Sudah dikasih dalam Tuhan, lihat. Hal pertama yang dilakukan oleh Daud adalah dia datang kepada Tuhan dan membawa semua ketakutannya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, apakah kita orang-orang percaya juga demikian? Hendaknya kita belajar pada pagi hari ini sama-sama untuk melihat apakah kita di dalam segala ketakutan wabah ini, apakah kita juga membawa ketakutan kita di hadapan Allah? Atau kita hanya sibuk dengan memperlengkapi diri kita. Memang kita harus memperlengkapi diri kita dengan masker, dengan segala sesuatu. Tetapi itu tidak cukup. Saudara, Daud dalam keadaan yang sangat bahaya. Dia tidak memperlengkapi dan tidak melulu mempersiapkan diri dalam peperangan, tombak, parang, atau semua perisai. Dia tidak terlalu memperdulikan itu. Walaupun tentaranya sudah siap, mati bagi dia. Walaupun peralatannya sudah lengkap, lihat, Daud membawa semua ketakutannya di hadapan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daud. Dia bilang, aku banyak lawan Tuhan. Aku sedang dikepung. Aku sedang dilema Tuhan. Yang menyerang anakku dan pengikutku. Bagaimana aku tega untuk membunuhnya. Pada akhirnya juga ketika anaknya Absalom terbunuh, Daud menjadi sedih, bukan? Tetapi kekasih Tuhan yang di mana saja Anda berada, kita lihat bahwa Daud membawa semua ketakutannya di hadapan Tuhan. Apakah kita sedang takut sekarang? Pernah tidak datang kepada Tuhan dan menyerahkan ketakutan kita kepada Tuhan? Saudara, gak main-main loh, ini kematiannya cukup banyak loh Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ini rahasia Daud. Dia juga sedang mengalami serangan yang mematikan. Dari semua lawannya bahkan anaknya. Daud membawa semua ketakutannya di hadapan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, apa rahasianya ya? Kenapa Daud bisa mengalahkan ketakutannya? Karena yang kedua, Mazmur pasal 3 ayat 3. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Lihat, saudara yang kasih Tuhan. Yang kedua ini, rahasianya adalah Daud tidak menghiraukan omongan orang lain. Banyak orang yang bilang tentang aku, baginya tidak ada pertolongan. Tidak bisa ditolong. Pasti celaka. Tidak ada pertolongan. Bagaimana dia bisa selamat, bagaimana dia bisa survive. Begitu banyak orang melawannya, dia pasti mati, dia pasti binasa. Kita dikelilingi oleh banyak pemangsa. Dan hari ini kita juga begitu, Bapak. Kita tidak tahu virus itu ada di mana, bukan? Kita dikelilingi pemangsa itu. Banyak orang bilang, aduh pasti kita akan mati. Pasti kita akan tidak bisa melewati semua itu. Sudah dikasih dalam Tuhan, perekonomian mulai kendor sekarang. Karena semua ada di rumah, roda perekonomian tidak berputar. Orang bilang, waduh pasti susah. Orang bilang kita pasti tidak akan selamat. Orang bilang kita pasti akan mengalami hal-hal yang buruk. Tetapi Daud tidak menghiraukan omongan orang lain. Baginya tidak ada pertolongan dari Allah.
kata orang-orang di sekelilingnya. Dia pasti mati dan pasti binasa. Dia tidak mungkin hidup. Tetapi kasih Tuhan yang ada di mana saja, Anda melihat Daud pada akhirnya mengalami kehidupan sampai dia tua. Artinya apa? Artinya pertolongan demi pertolongan terus dialami oleh Daud, walaupun dia mengalami kesulitan demi kesulitan. Jangan takut, jangan gentar oleh omongan orang lain, sebab hidup kita bukan ditentukan oleh omongan orang lain. Hidup kita bukan ditentukan oleh orang-orang di sekeliling kita. Hidup kita bukan ditentukan oleh orang-orang yang membenci kita. Hidup kita ditentukan oleh Allah yang memberi hidup kepada kita. Segala ketakutan yang dialami bangsa-bangsa, dialami juga oleh Daud. Tetapi dia tidak takut dan gentar. Makin kita dengar omongan, coba lihat, coba di WhatsApp-nya banyak sekali omongan-omongan yang menakutkan ya. Makanya kadang-kadang saya menegur, jangan share hal-hal yang menakutkan, ya, membuat orang takut. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalaupun ada yang membicarakan tentang itu, kita tidak usah menghiraukan. Sebab hidup kita bukan bergantung omongan orang lain. Hidup kita bergantung kepada Tuhan yang menolong kita. Mazmur pasal 3 ayat 6. Dia membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Lihat kasih Tuhan. Pertolongannya dia tidak hiraukan orang lain. Bahkan dia berusaha untuk bisa beristirahat. Bisa tidur. Wah, luar biasa ya. Di dalam ketakutan kita ini, kadang-kadang ketakutan membuat manusia tidak bisa tidur. Tidak bisa memejamkan mata. Betul tidak? Ketakutan membuat kita demikian. Sehingga kita menjadi stres. Stres itu membuat kita susah tidur. Makanya kalau orang stres datang ke dokter apa psikolog, psikiater, dikasih obat tidur. Supaya bisa apa? Supaya bisa tidur. Ketika orang tidur, dia menjadi lebih tenang. Ya, semua metabolismenya mulai menurun. Sebab orang yang stres itu pasti degup jantung lebih cepat dari biasanya. Oleh karena itu kekasih Tuhan, kalau ada orang yang membicarakan tentang kehidupan kita, Tuhan bilang, jadilah tenang supaya kami dapat berdoa. Lihat, Daud bahkan berusaha untuk membaringkan tidurnya. Dia belajar untuk tidur. Bapak Ibu kesulitan tidur apa enggak ya? Malam hari, tadi malam sulit tidur enggak ya? Atau saya sulit tidur karena siapkan khotbah, bukan karena takut. Ya, semangat kita untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak usah hiraukan omongan dunia yang membuat banyak ketakutan di dalam hidup kita. Ya, yang ketiga Bapak Ibu. Mazmur pasal 3 ayat 7. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Mazmur pasal 3 ayat 7. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang ketiga, dia percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang akan menyentuhnya tanpa seizin Allah. Saudara, kita ini seperti berada di dalam ruangan kaca di SeaWorld itu Bapak Ibu. Ya, musuh boleh riwa-riwi, boleh kesana kemari di sekeliling kita. Kekuatannya kita bisa lihat, rahang dan gigi tajamnya bisa kita lihat. Tapi dia tidak akan menyentuh kita. Sebab perlindungan kaca yang begitu tebal membuat kita tak tersentuh oleh hiu. Demikian juga dengan hidup kita. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menyentuh kita tanpa seizin Allah. Kita seperti dilindungi oleh kaca yang begitu tebal. Memisahkan kita antara dunia dan hidup kita. Memisahkan kita dari bahaya yang besar dan kehidupan kita. Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada satu pun yang dapat menyentuh kita tanpa seizin Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus percaya kepada Allah seperti Daud percaya kepada Allahnya. Supaya kita belajar untuk menjadi percaya, kita lihat, kita harus membawa ketakutan kita di hadapan Tuhan. Kita harus percaya kepada
firman Tuhan daripada omongan orang lain. Kita harus percaya bahwa tidak ada sesuatu pun yang akan menyentuh hidup kita tanpa seizin Allah. Tuhan melindungi kita. Amin. Tuhan beserta kita. Saudara yang kasihan Tuhan, aman itu tidak berarti tidak ada bahaya. Aman itu artinya ada Tuhan hadir di sana. Saudara, lebih baik di tengah badai bersama dengan Tuhan daripada di air tenang tanpa Dia. Saudara yang kasihan Tuhan, mungkin kita sedang mengalami riak dan badai yang cukup besar di sekeliling kita yang membuat ketakutan. Tetapi ada Tuhan, itulah yang disebut dengan aman. Amin. Puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu adalah perlindungan bagi kita. Kekuatannya lebih daripada ikan hiu sekalipun. Kekuatannya lebih daripada ketakutan dunia ini. Kekuatannya bahkan menenangkan hidup kita. Puji Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Sebab oleh karena kebaikan-Mu lah kami boleh ada. Dan kami mau berlindung kepadamu. Seperti Daud berlindung kepadamu. Kami belajar dari pribadi yang luar biasa ini. Kami tahu Tuhan, bahwa tanpa Engkau Tuhan, kami tak berarti apa-apa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita nyanyikan satu pujian. Ku tak dapat berjalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Dokter Yolan maju ke depan berdoa. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami tahu bagaimana kami bisa menghapuskan segala ketakutan, kekhawatiran kami Tuhan. Ketika segala badai datang dalam kehidupan kami, dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu Tuhan menghadapinya. Justru kami terbelit dengan ketakutan kami, terjebak dengan kekhawatiran kami Tuhan, yang membuat kehidupan kami semakin terpuruk. Tetapi firman-Mu boleh mengingatkan setiap kami pada pagi hari ini Tuhan, untuk kami senantiasa percaya kepada Tuhan. Dengan jujur kami boleh berkata kepada Tuhan, Tuhan inilah kekhawatiran, ketakutan kami. Dan ketika kami boleh jujur di hadapan Tuhan, mengungkapkan segala hati kami Tuhan, Engkau dari sorga, jamahan-Mu, urapan-Mu boleh melingkupi hidup kami. Kami juga memilih untuk lebih percaya. Satu-satunya kebenaran firman-Mu itulah yang kami pegang di dalam kehidupan kami. Bukan kata orang, bukan melihat situasi dan keadaan yang ada. Tetapi kami boleh menaruh harapan dan percaya kami kepada firman kebenaran-Mu. Dan biarlah setiap kami Tuhan boleh berlindung hanya kepada kasih karunia-Mu yang akan terus menyelamatkan kami, yang akan terus melindungi dan memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu pagi ini boleh menguatkan setiap kami, mengusir segala ketakutan dan kekhawatiran kami, yaitu ketika kami sungguh berpegang
kepada janji firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, ibadah sudah selesai Bapak Ibu yang di rumah. Jadi kita tetap semangat menjalani kehidupan. Tidak usah takut, tidak usah getar karena Tuhan besertamu. Puji Tuhan. Pengumuman kekasih Tuhan yang ingin memberikan persembahan setelah ibadah ini silahkan ke rekening 033 194 3001 atas nama GBT Kristus Pengasih. Kekasih Tuhan juga bisa memberikan persepuluhannya di rekening BCA juga di 033 888 191. Sekali lagi rekening persembahan di 033 194 3001. Rekening persepuluhan di BCA 033 8888 191. Semuanya atas nama GBT Kristus Pengasih ya. Tetap semangat kasih Tuhan, dan kita akan mengakhiri ibadah kita bersama dengan keluarga kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Haleluya. Ini keluargaku Tuhan. Berkati dan lingkupi semua. Jagaiku dan seisi rumahku. Sampai akhir hidupku Tuhan, kau setia melayaniku. Bahagia jadi keluarga Allah. Bahagia jadi keluarga Allah. Sekali lagi bahagia jadi keluarga Allah. Kami bersyukur kepadamu, kami boleh beribadah kepadamu, kami boleh mengangkat pujianmu kepadamu, dan kami boleh mendengar sabda firman-Mu yang meneguhkan dan menguatkan kami. Setiap kami, keluarga-keluarga di rumah mengalami Tuhan di dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Dan Tuhan ada di antara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang dalam kesesakan Tuhan beri jalan keluar. Diberkatilah segala usaha pekerjaan kami. Diberkatilah keluarga, keturunan, anak cucu kami. Dan kami serahkan semua ke dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Sebab masa depan itu sungguh ada. Masa depan yang Tuhan pimpin membawa kami ke dalam kedamaian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, izinkan hamba mengurapi dan memberkati semua kami yang beribadah. Baik di tempat ini maupun di rumah kami masing-masing. Dengan berkat dan urapan yang dari surga. Mari kita angkat tangan kita sama-sama dan terimalah berkat damai yang besar dari Tuhan yang mengurapi kita, yang membawa kita ke dalam kedamaiannya. Roh Kudus mengalir di dalam kehidupan kita, menguasai kehidupan kita semua. Di dalam keadaan sulit sekalipun, Tuhan akan memakai kita menjadi alat yang baik bagi lingkungan dan sekeliling kita, bahkan bagi keluarga kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai yang dari Allah Bapa adanya. Cinta kasih kemurahan dari Tuhan Yesus. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai, mengurapi
mengurapi dan memberkati Engkau. Dari sekarang sampai Maranatha Tuhan jemput kita di awan-awan yang permai. Terima berkat-berkat Tuhan ini. Terima berkat-berkat Tuhan ini. Terima berkat-berkat Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah beribadah menerima berkat. Haleluya. Amin.